Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, sebuah negara bisa dikatakan maju bukan hanya dilihat dari sektor ekonominya saja ya, tapi juga teknologinya. Negara Jepang pun menjadi salah satu negara yang terbilang cukup maju. Pesatnya teknologi yang digunakan pun menjadikan negara Sakura ini sebagai trendsetter negara-negara lainnya. Nah sahabat, berikut ini adalah 4 terobosan Jepang menanggulangi musibah yang membuat negara lain merasa takjub. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Terobosan bahan pangan pertanian. Kalau di Jepang nih, nggak perlu deh manen bahan pangannya di sawah atau tanah yang luas. Lagi-lagi dengan kecanggihan teknologinya, mesti nggak punya lahan yang luas kayak di Indonesia, tapi negara asal Doraemon ini bisa mencukupi kebutuhan pangan untuk warganya loh. Mereka menerapkan sistem bertani unik yang disebut hidroponik. Di sini mereka menanam bibit dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Namun dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Selain itu, ada lagi yang unik nih. Salah satu gedung di pusat kota Tokyo menyulap bangunannya enggak hanya sebagai perkantoran, tetapi juga gedung pertanian. Bukan cuma bangunan eksteriornya saja yang dihijaukan, tetapi 20% lahan pertanian di ruang kantor gedung bernama Pasona ini benar-benar menghasilkan buah ataupun sayuran. Di sini para pekerja kantoran secara bergiliran membantu menjaga dan memanen hasil pertanian. Sebagian hasil panen ini pun disajikan di kantin kantor. Ya, bisa dibilang sambil menyelam minum air ya. Terobosan penangkal gempa. Karena terletak di sepanjang cincin api Pasifik, Jepang memang seringkali dilanda gempa bumi yang cukup memiliki daya yang tinggi. Ya, warga Jepang mau gak mau harus menganggap gempa sebagai makanan sehari-hari mereka. Karena hampir setiap hari gempa itu datang. Bahkan sejak dulu nih, penduduk kuno di Jepang sudah menerapkan infrastruktur yang tahan gempa. Maka gak heran meski dilanda gempa, jarang ada bangunan kuno seperti pagoda yang runtuh. Hal ini dikarenakan semua bangunan kuno tersebut umumnya menggunakan prinsip konstruksi dan bentuk arsitektur yang sama, yaitu di tengah bangunannya biasanya terdapat satu tiang yang terbuat dari kayu utuh yang ditanam ke tanah atau pondasi batu dan diperkuat dengan rantai. Seakan melanjutkan kebiasaan leluhurnya, hingga saat ini pun penduduk Jepang selalu mendirikan bangunan anti gempa tak terkecuali untuk rumah yang dihuninya. Bahkan pemerintah memberikan kebijakan, jika warganya ingin mendirikan rumah, harus lulus uji tahan gempa dulu. Waduh, kayak anak sekolah aja ya dites dulu. Nah, supaya lulus uji, biasanya penduduk memakai material bangunan yang ringan. Denah rumahnya harus sederhana atau simetris. Wah, ribet juga ya. Terobosan penangkal tsunami. Gak beda dari Indonesia, Jepang juga sempat ditempa tsunami. Tepatnya di pesisir prefektur Miyagi pada tahun 2011 silam. Akibat bencana ini, 15.000 nyawa pun melayang. Selain dilanda gempa berkekuatan 9 skala Richter, gelombang tsunami juga meluluh lantakan permukiman maupun gedung pencakar langit di sana. Tak ingin melihat warganya berlarut-larut dalam kesedihan dan perasaan trauma, lagi-lagi pemerintah Jepang langsung turun tangan dengan membangun tembok besar di sepanjang pantai untuk melindungi warganya dari tsunami. Pemerintah pun mengklaim bisa menunda datangnya tsunami sehingga memberi waktu bagi warganya untuk menyelamatkan diri. Namun sayangnya penduduk di sana merasa keberadaan dinding beton ini membatasi mobilitas mereka. Ada juga yang merasa jika dirinya seperti di penjara. Mereka jadi susah untuk bersantai di pantai. Bahkan mereka juga khawatir jika tembok itu bisa merusak potensi wisata di daerah mereka. Waduh, jadi agak serba salah ya. Terobosan penangkal banjir. Kata siapa Jepang gak pernah kebanjiran kayak Jakarta? Negara ini dulunya sering banget dihadapkan bencana banjir besar di daerah Tokyo. Karena pada saat itu sering terjadi hujan besar sekaligus angin topan. Alhasil permukiman di sana pun terendam banjir. Nah, pemerintah Jepang pun gak mau tinggal diam.
Seolah ingin menaklukkan alam, dengan gesit mereka langsung menemukan solusi ampuh untuk menaklukkan banjir di daerahnya. Selama 13 tahun mereka membangun kanal bawah tanah. Fungsinya sih untuk mengalirkan air dari daerah rawan banjir ke aliran sungai. Sistematisnya kanal bawah tanah yang berlokasi di Saitama ini dipasang 5 tangki pipa raksasa sepanjang 70 meter. Nah, masing-masing pipa disanggah dengan sebuah pilar besar seberat 500 ton. Terowongan penghubung pun dibuat di 50 meter di bawah tanah. Terowongan sepanjang 6,3 km ini terhubung ke semua pipa raksasa. Sebelum berakhir ke sungai, terowongan akan melalui tangki pengontrol yang punya fungsi untuk menyesuaikan tekanan air saat ada masalah dengan pompa. Setelah itu dengan alat ini, air bisa dibuang ke sungai hingga 200 kubik per detik. Dengan kecepatan ini, air pun akan cepat dialirkan ke sungai dan selanjutnya baru ke laut. Ya, semoga Indonesia bisa mencontoh ya. Nah sahabat, itulah beberapa terobosan Jepang menanggulangi musibah yang membuat negara lain merasa takjub. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.